yang saat ini kan sesungguhnya kan juga kita masuk pada titipan si ja'aku sekol batil inal batila kana zahuqa. Ini kan sebenarnya sudah pada titik kalimat unen-unen Jawa, sapa salah repi sobah, sapa musuh rubuh, sapa wani ngemasi lampah lumpuh laku luluh lelaku letuh dan uluk-uluk nasib diwi-diwi. Makanya kan satu kalimat bahwa saat orang-orang yang beriman, saat orang-orang yang telah di dalam butiran iman untuk memberlakukan diri menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah, ya alladzina amanu taqullah, orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk melakukan takwa. Takwa itu bentuk yang salah satunya sangat dikuatkan itu adalah terbentuknya perilaku kebersamaan dan kekeluargaan, tidak berpecah belah. Perilaku ketakwaan itu adalah kepedulian. Tentu pada saat kita berbicara tentang kekeluargaan, kebersamaan itu bukan berarti kemudian ngopi bareng, rokok bareng, guyon bareng, bukan ini. Pada saat berbicara tentang takwa itu berkaitan dengan satu perilaku rohma bainahuma, satu perilaku kasih sayang bersama membangun kekeluargaan. Tentu di sini kan kaitannya dengan menjaring informasi, mengolah informasi, melakukan tata kelola kehidupan dalam kerangka memberdayakan diri berbudidaya, dalam kerangka berkemajuan, memakmurkan buminya. Tentu kan ini wong kang iman diperintahke kowe iki untuk melakukan takwa supaya kamu itu wal tadu nafsu maqaddamat ligot. Orang itu kenapa sih kamu sekolah? Dan orang tua ingin menyekolahkan anaknya. Saya yakin bukan karena semata-mata takut karena dibully duwe anak gak di sekolah kayak maca tulis melu isin, bukan. Akan tetapi sekolah itu dilakukan, keinginan orang tua itu adalah supaya harapannya itu ada kepastian, bahkan mungkin jaminan. Pada saat sekolah itu akan memberikan jaminan masa depan yang lebih baik tentang pekerjaan, tentang ekonomi, tentang sosial kan gitu. Jadi pendidikan dilakukan sejak TK sampai perguruan tinggi sampai jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Itu adalah berkaitan dengan harapannya untuk memiliki sebuah kepastian terkait dengan pekerjaan dan seterusnya dan sebagainya. Tentu kan karena itu keinginan mendapatkan sebuah kepastian. Kenapa ada pendidikan yang kita lakukan? Namun pada saat orientasi kehidupan niat yang menjadi niatan di dalam hati kita itu adalah bias, dampaknya juga menjadi kehidupan yang keropos, kehidupan yang timpang. Pada saat salah orientasi. Makanya Quran kan sebetulnya pendidikan itu kan untuk terbentuknya sebuah perilaku soleh dan solehah sehingga berperilaku maslahah. Perihal waliyataksib, jaminan terkait dengan siapa yang bertawakal maka akan dijamin oleh Allah. Jadi Allah memerintahkan untuk memiliki perilaku takwa dan untuk memperhatikan jiwa, nasib di masa yang akan datang, baik nasib pada pengertian kehidupan berdunia yang mempengaruhi keroposnya jiwa kan, apalagi kehidupan setelah masa pakai jasad habis. Wattaqullah, ditekankan kembali untuk benar-benar menyatakan sebuah perilaku takwa. Allah itu maha detail, Allah khabirun bima ta'malun. Maka untuk melakukan amal perbuatan
Di sini ayat ini kalau kamu mencermati nisbahnya, bertakwa kepada Allah, kemudian Allah memberikan penerangan, keterangan bahwa Allah itu khabir, Allah itu detail, cermat terhadap apa-apa perbuatan yang kamu lakukan. Allah itu juga maha mengetahui, maha berbuat. Sehingga ini kaitannya dengan amal perbuatan. Jadi kalau kita mengatakan menjadi orang yang bertakwa dan kita menyatakan, mencermati dan memperhatikan nasib di masa yang akan datang, baik kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, selamatnya dunia dan akhirat, bima ta'malun. Taknya itu menunjuk bahwa kita ini harus melakukan sesuatu, aksi subhanaka, melakukan sesuatu. Jadi orang yang bertakwa itu bima ta'malun gitulah, melakukan sesuatu, amal, perbuatan yang akan mengembangkan potensi dalam dirinya. Kalau ini aksi tidak dilakukan, amal perbuatan tidak dijalani, maka yang terjadi kan sebaliknya, tidak menjadi orang yang bertakwa dan tidak memiliki masa depan, menjadi kacau kehidupannya. Ayatnya kan begini, ciri orang yang bertakwa itu melakukan sesuatu. Karena di ayat yang lain bahkan Allah duka, Allah benci pada mereka yang ngomong tok tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Lah, nalarnya kan begitu, nisbah itu kan nalarnya begitu ya. Maka kita kan perlu menjaga dalam diri kita, keluarga kita, diri dan keluarga kita, sehingga orang-orang beriman itu melakukan satu pembuktian, ku anfusikum wa alaikum naro, melakukan kalimat ku anfusikum wa alaikum naro itu bukan kemudian kita itu dikatakan bahwa wong kang iman, ya orang-orang yang beriman, peliharilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi di jero neraka terus dipelihara, enggak begitu. Dibong kemudian dipelihara, ben kobong terus kan, bukan gitu loh ya. Kalimatku anfusikum, kalimatku anfusakum, maaf, kalimatku anfusakum itu maknanya bukan pelihara dalam pengertian menjaga diam. Ku itu ada satu perilaku, ada satu aktivitas yang dilakukan terkait dengan sebuah dampak. Jika tidak dilakukan, jiwa itu goncang. Dan tidak menjadi sebuah orang yang ahli, menjadi seorang yang ahli dalam menjalani kehidupan ini akan mudah goncang. Itulah sebuah perilaku neraka, perilaku kegoncangan, itu adalah perilaku neraka. Maka ya kalau bentuknya yang dimakan, makanan halal yang disandang, sandangan yang halal, yang ditempati, tempat yang halal. Kemudian perilakunya kita untuk menghindari perilaku yang raros, iri, dengki, riak, sum'ah, ujub, takabur, perilaku-perilaku kikir, perilaku menggunjing, suka berprasangka. Pada saat kita seperti menjaga dari perilaku-perilaku neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bahan bakarnya itu menungso. Jadi makanya jangan menjadi bahan bakar begitu. Kalau kamu suka mengolok, suka membuli, suka memfitnah, itu maka kamu menjadi bahan bakarin rokok. Jadi bahan bakarnya itu manusia, iming-iming, itu kan bahan bakarnya. Bakarnya kan manusia, nafsunya. Bahan bakarnya batu, keras kepala, jumut, beku, fanatik, kultus tertutup. Mereka berlaku kekufuran,
berlaku yang tertutup, berlaku yang jumut, berlaku yang kaku, maunya sendiri. Ini adalah perilaku-perilaku yang dikatakan perilaku-perilaku neraka. Namun orang-orang yang berada di dalam, orang yang menjaga supaya tidak dalam perilaku neraka, famat yudillahu ayahdiyahu yasroh sadri lil Islam. Lil Islam ini pengertiannya adalah perilaku-perilaku yang menyelamatkan, pola-pola yang menyelamatkan, sistem-sistem yang menyelamatkan, karakter-karakter yang menyelamatkan, sifat-sifat yang menyelamatkan. Itu adalah mereka yang lapang dada, nyegoro, tidak mudah panas hatinya, memiliki sandaran dalam hatinya, sadar dalam ikatan saya bersaksi. Orientasi kehidupannya adalah orientasi hati nurani yang berfungsinya adalah mengerti keberadaan dia, dan perilaku kehidupannya hati-hati dan waspada terhadap perilaku yang merusak dirinya, merusak pikirannya, merusak perilakunya, merusak potensinya. Itu adalah perilaku-perilaku wadhkurobaka fi nafsika ta'duran wa khifatan wa tajri minal qauli, perilaku-perilaku sebuah ingatan terhadap keberadaan diri Tuhan karena ada kehadiran Dia di dalam hati, maka hati-hati dan waspada. Namun bagi mereka yang perilakunya merusak, bagi mereka yang dolim, bagi mereka yang kosong, mereka ini guncang jiwanya, ditandai dengan dadanya mudah sesek, bukan sesek penyakit ya, duduk sesak karena penyakit, gampang sesek, melihat orang lain pakaiannya beda sesek, melihat orang lain beli baju baru sesek, aku kok nggak iso koyok dia, gampang karena iri dengki mudah sesek. Dendam itu juga menjadikan sesek. Ingin menonjolkan diri, masa aku kalah karo kae, sesek. Kehidupannya jadi rumit, kehidupannya itu menjadi rumit. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simpel menjadi rumit, akibat pandangannya juga sempit. Pandangannya itu hanya dirinya, menjadi sempit. Benar salah itu diukur dari dirinya sendiri. Kita tidak mencoba memiliki perilaku yang lapang dada. Perilakunya selalu was-was. Jadi wamat yudi ayudilahu, ini yaz'al sodrohu dohiyuman. Ini adalah perilaku yang digambarkan orang yang mendaki munggah di langit, yang kehilangan oksigen sehingga bernafasnya itu menjadi kekurangan oksigen, sesek, dodonya terhimpit. Dan orang-orang yang dolil, orang yang dolim ini cirinya itu pendengar yang buruk, pemerhati yang buruk. Pendengar dan pemerhati yang buruk itu karena mungkin merasa lebih, karena merasa lebih agung dan seterusnya. Pemikirannya juga cenderung selalu negatif. Melihat orang lain itu adalah sebagai pesaing, sehingga permusuhan. Jadi yang dilihat itu bukan untuk kolaborasi, kerjasama, memajukan bersama. Inilah sesungguhnya alladzina la yu'minun, ini sesungguhnya bukan orang-orang yang iman. Ini bukan orang yang iman. Jadi ini sebenarnya kata pengantar nanti akan ada. Dunia global saat ini disadari atau tidak, diakui atau tidak, mindset atau sudut pandang sistem tata kelola yang dibangun selama ini, kehidupan ini, sadar atau tidak, itu berparadigma kapitalis, liberal, sekuler, materialis.
Dajjal. Makna Dajjal itu pengabur, mengaburkan kebenaran. Makna Dajjal itu merancukan kebenaran.